Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Megawati Ambonita dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini materi yang akan kita bawakan adalah kekuasaan bangsa Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Untuk itu, mari kita dengarkan video penjelasan kali ini dengan Ibu Mega. Yuk, mari. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia, dengan pusat kekuasaan terletak di Batavia. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Dan yang ketiga, tanah adalah milik pemerintah. Berpegang pada 3 prinsip tersebut, Raffles membuat beberapa kebijakan dalam bidang politik dan pemerintahan, serta bidang sosial ekonomi. Kita bahas satu persatu ya. Kebijakan Raffles dalam bidang politik dan pemerintahan. Raffles menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, terutama yang anti terhadap Belanda. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Raffles mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Pada waktu berkuasa, Raffles sering mencampuri urusan-urusan kerajaan lokal. Salah satunya mencampuri konflik yang terjadi dalam keraton Yogyakarta. Raffles mengirimkan pasukan Inggris untuk menyerang keraton Yogyakarta dengan tujuan untuk menurunkan tahta Sultan Hamengkubuwono II karena sosoknya dianggap dapat menjadi musuh dalam pemerintahan Inggris. Kebijakan Raffles dalam bidang sosial dan ekonomi mirip dengan sosok Daendels pada masa kekuasaan Republik Batav. Dapat dikatakan Raffles juga adalah sosok yang revolusioner, terutama pandangannya dalam bidang ekonomi. Raffles berupaya untuk memajukan perekonomian Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan pemerintah Inggris. Beberapa kebijakan Raffles diantaranya menghapus segala bentuk penyerahan wajib, seperti penyerahan wajib hasil pertanian, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan usaha penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan dengan memberi kesempatan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang laku di pasar internasional, memberlakukan sistem sewa tanah. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem sewa tanah atau yang disebut dengan istilah land rent dengan ketentuan sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
Sebetulnya, Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia ingin memperbaiki tanah jajahan dan meningkatkan kemakmuran rakyat. Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah, agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. Jika desa bisa berkembang, maka produksi juga akan meningkat dan hidup rakyat bertambah baik, sehingga hasil penarikan pajak tanah juga akan bertambah besar. Namun, dalam pelaksanaan kekuasaannya, Raffles menemui banyak kendala, seperti kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati yang lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen yang berasal dari Inggris, serta sulitnya melepas budaya sebagai penjajah. Masih ditemukan banyak perbudakan, kerja paksa, dan monopoli pada kekuasaan Raffles, sehingga dapat disimpulkan Raffles kurang berhasil mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Selama masa kepemimpinan Raffles, pemerintah Inggris tidak mendapat keuntungan yang berarti. Sementara itu, rakyat Indonesia tetap menderita. Namun, di luar semua itu, pemerintahan Raffles memberikan beberapa pengaruh positif bagi Indonesia. Berikut ini hal positif yang ditinggalkan pemerintahan Raffles. Buku sejarah Jawa berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles sendiri. Mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Sebelumnya, Sultan Sepuh diturunkan dari tahta oleh pemerintahan Daendels pada saat masa kekuasaan Republik Batav. Berdirinya Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Raffles. Ditemukannya tanaman endemik Indonesia yang diberi nama Rafflesia arnoldi, atau oleh orang Indonesia disebut dengan bunga bangkai. Dibentuknya perkumpulan-perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya perkumpulan Batavia Genootschap di Harmoni, Jakarta. Pemerintahan Inggris di Indonesia tidak berlangsung lama, karena seperti yang sudah kita bahas, pemerintahan yang dijalankan Raffles dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi pemerintah Inggris. Oleh karena itu, pada tahun 1815, Raffles digantikan oleh John Vandal. Namun, tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Jadi, pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang masa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia yang berlangsung selama 2,5 abad. Demikian video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Untuk itu, kalian nantinya akan mengerjakan tugas untuk mencatat pembahasan dari video pembelajaran yang sudah diberikan pada hari ini. Dikumpulkan pada saat ulangan harian kedua. Semua video pembelajaran saya yang telah kalian lihat, kemudian kalian catat, dan kemudian kalian kumpulkan pada saat ulangan harian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.